Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saudara, tentu setiap orang punya yang namanya harapan ya. Semua orang punya namanya keinginan, punya yang namanya cita-cita. Dan tentu setiap orang berharap harapannya itu terjadi seperti yang diinginkan, seperti apa yang didoakan. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika harapan itu ternyata kosong, ketika apa yang diharapkan itu ternyata tidak terwujud, maka apa yang menjadi respon orang tersebut? Apa yang menjadi respon kita? Nah, saudara, umumnya ketika harapan seseorang itu kosong atau tidak terjadi, maka orang umumnya menjadi kecewa. Kecewa terhadap apa yang menjadi harapannya, apa yang diharapkan itu. Bahkan mungkin juga bisa kecewa kepada seseorang, bahkan kecewa kepada Tuhan. Ketika harapan itu tidak terjadi, mungkin juga orang bisa menjadi marah. Marah kepada diri sendiri, marah kepada orang lain, bahkan marah kepada Tuhan. Ya, saudara, waktu saya masih pelayanan di Jawa Tengah, saya pernah dimarahi oleh orang jemaat. Kenapa dimarahi? Karena ketika dia ada pergumulan, lalu dia datang kepada saya, minta supaya didoakan. Iya, tentu saya doakan, dan saya berikan ayat-ayat firman Tuhan untuk meneguhkan itu. Tetapi ternyata apa yang kita doakan, apa yang kami doakan itu belum terjadi begitu. Lalu Bapak ini datang dan marah-marah. Bapak ini katanya kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus semua dapat terlaksana. Tapi mana buktinya, Bapak pendeta bohong? Dan sejak itu Bapak ini tidak mau ke gereja lagi, saudara. Dia marah semarah-marahnya. Dia marahnya pada saya dan juga marahnya kepada Tuhan. Mungkin juga ketika harapan itu tidak terjadi, orang menjadi bersungut-sungut, ya, menjadi bersungut-sungut. Intinya ada kecewaan yang besar ketika harapan itu tidak terjadi. Bahkan mungkin orang juga menjadi patah semangat, ya. Lalu bagaimanakah sikap yang benar, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan ketika harapan kita tidak terjadi? Mari saudara kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, dan rasa ini ayat yang sangat terkenal ya. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ketika harapan kita kosong, ketika harapanmu kosong atau belum terjadi, belum terwujud, maka Tuhan menghendaki ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Dikatakan di ayat yang ke-16 itu, bersukacitalah senantiasa.
Ketika apa yang kita harapkan belum terwujud, ketika apa yang kita doakan belum terjadi, ketika apa yang kita inginkan itu seolah-olah belum kesampaian, ya, maka Tuhan mengendaki agar kita bersukacitalah senantiasa. Perhatikan kata bersukacitalah senantiasa itu mengandung makna, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap bersukacita. Ya, kita harus gembira. Lawan persamaan dari kata sukacita itu kan bergembira, senang. Ya. Nah, memang pengertian bersukacita, senang, gembira itu adalah suasana hati, ya, yang disebabkan sesuatu yang ada dari dalam, bukan sesuatu yang disebabkan karena dari luar, sesuatu yang di luar. Kalau sukacita seseorang itu disebabkan karena sesuatu yang ada di luar, maka sukacita seseorang itu begitu rupa dikontrol oleh situasi dan kondisi yang terjadi di luar. Dan itu menjadi tidak baik. Ya. Tetapi yang benar adalah sukacita orang percaya itu dikontrol sesuatu yang ada di dalam. Itu kebenaran firman Allah, keyakinan terhadap benar firman Allah, keyakinan terhadap janji Allah itu. Dan tentu ini adalah lawan dari kata sedih. Jadi ketika harapanmu masih belum terwujud, Tuhan mengendaki tetaplah bersukacita. Kan di situ dikatakan kan senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Ini jelas bahwa kita harus bersukacita terus-menerus. Selalu bersukacita. Bahkan dikatakan 1 kali 24 jam dalam sehari itu harus selalu bersukacita. Apakah dalam keadaan senang, apakah dalam keadaan susah, apakah dalam keadaan berhasil, apakah dalam keadaan gagal, bersukacita. Ya. Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat 4, bersukacitalah senantiasa, dan sekali lagi katakan bersukacitalah senantiasa. Karena kalau membaca kitab Filipi pada bagian pertama, Paulus mengungkapkan kerinduannya untuk bisa bertemu dengan jemaat di Filipi, untuk bisa datang di tengah-tengah jemaat di Filipi. Itu kerinduan Paulus. Ya. Tetapi kenyataannya Paulus tidak bisa datang di tengah-tengah jemaat di Filipi. Kenapa? Karena dia tahu Paulus ini sedang menanti eksekusi hukuman mati dari kekaisaran Roma. Sudah, tetapi apakah kenyataan itu membuat Paulus sedih, membuat Paulus menjadi susah, menjadi tidak bersemangat, tidak bisa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada jemaat di Filipi? Tidak, justru dia menasihati. Dalam keadaan seperti itu, Paulus menasihati, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Itu artinya memang tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar. Walaupun jiwanya terancam, walaupun nyawanya terancam, walaupun dia akan jatuh hukuman mati. Tapi Paulus justru bisa memberikan dorongan, motivasi kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Karena sukacita yang dimaksud Paulus adalah sukacita di dalam Tuhan. Bukan sukacita di dalam kesuksesan, bukan sukacita di dalam keberhasilan, bukan sukacita di dalam keberuntungan. Walaupun itu semua memang
umumnya orang bersukacita, tapi orang percaya itu sukacitanya di dalam Tuhan, karena Tuhan. Ya, tentu kenapa begitu ya? Ya kita tahu banyak dalam teks firman Allah. Kenapa sih dalam kegagalan atau harapan ketika harapan kita masih belum kita bersukacita? Ya, karena segala sesuatu terjadi itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita kan. Apakah kita masih bersukacita atau tidak? Menjadi ciri khas orang-orang percaya yang membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya adalah ketika apa yang kita harapkan belum terjadi, tapi kita tetap bersukacita. Ya. Lalu kehendak Tuhan yang kedua, ketika harapan kita belum terwujud, saudara. Oh, yang pertama tadi tetaplah bersukacita, maka yang kedua adalah tetaplah berdoa. Dikatakan di sana kan berdoalah senantiasa, gitu kan? Bersukacitalah senantiasa. Lalu juga dikatakan tetaplah berdoa. Ya. Yang pertama tadi bersukacitalah senantiasa, artinya tetaplah bersukacita apapun yang terjadi. Lalu yang kedua tetaplah berdoa, artinya tetaplah berdoa apapun yang terjadi. Ya kita semua tahu bahwa doa itu adalah bentuk bahwa kita menaruh harapan, kita menyandarkan segala hidup kita, menyandarkan segala beban pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan apa yang menjadi pergumulan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu juga menunjukkan bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup mengatasi persoalan hidup ini. Makanya kemudian kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, tetapi ketika apa yang kita doakan itu tidak terwujud, ya, apa yang kita harapkan itu tidak terwujud, apakah kita harus terus berdoa? Umumnya, saudara, yang pertama tadi kalau orang itu harapannya tidak terwujud kan jadi sedih gitu ya, susah gitu, tidak bisa bersukacita. Lalu yang kedua, ketika harapan seorang itu tidak terjadi, umumnya ya terus berhenti berdoa. Kan malas berdoa, ya buat apa berdoa? Toh berdoa terus begini-begini aja. Gitu. Saudara, tapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa tetaplah berdoa, itu artinya tidak berhenti untuk berdoa. Apakah itu harapan kita terwujud atau belum? Paulus mengatakan jangan berhenti berdoa. Terus meneruslah berdoa, kira-kira begitu. Dan jangan jemu-jemu untuk terus berdoa. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 1 itu. Bagaimanakah doa yang tidak jemu-jemu itu? Doa yang tidak bosan-bosan itu? Diilustrasikan seperti seorang janda yang memiliki perkara. Lalu dia minta pertolongan kepada seorang hakim yang lalim, hakim yang jahat itu. Bahwa janda itu mengetuk pintu sang hakim itu setiap hari. Ya, awalnya hakim itu tidak mau membukakan pintu, ya karena dikatakan hakim yang jahat, hakim yang lalim. Tetapi wanita ini tidak berhenti mengetuk pintu sang hakim tiap hari. Sang hakim, belalah perkara saya. Terus bertalu-talu ketukan itu. Dan itu membuat hati sang hakim menjadi resah. Kalau wanita ini tidak saya kabulkan, maka dia akan terus mengganggu saya. Saudaraku, orang yang jahat saja ya, bisa kemudian terbuka untuk bisa menolong. Wanita yang tidak pernah berhenti untuk terus memohon ini. Apalagi Bapa kita di surga. Teruslah berdoa. Walaupun harapan kita hari ini belum terwujud, tapi jangan berhenti berdoa. Justru itu harus menjadi penyemangat kita untuk terus berdoa.
yakinlah bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan digenapi. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 kan jelas. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Makanya ketika harapan kita belum terjadi, tetaplah berdoa. Karena Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya memang acap kali waktu penggenapan doa, waktu penggenapan janji Allah itu juga bisa menjadi sebuah ujian bagi kita. Kalau saudara mencari alamat rumah seseorang, maka ketika saudara ketemu nomor rumah yang pertama, lalu saudara mengetuk pintu dan katakan, apakah ini rumah Pak Thomas? Oh, bukan. Lalu saudara pindah lagi ke nomor yang lain, ketuk pintu, apakah ini rumah Pak Thomas? Oh, bukan. Seterusnya lama-lama makin dekat dengan, ya ini rumah Pak Thomas. Tapi kalau saudara ketika mengetuk pintu pertama, lalu saudara katakan, oh bukan, lalu saudara menjadi patah semangat, lalu saudara menjadi putus asa, tidak melanjutkan pencarian saudara itu, ya saudara akan menjadi tidak ketemu gitu. Maka dalam meminta, dalam berdoa juga, tetaplah berdoa itu terus, apapun yang terjadi. Lagi pula konsep dalam iman Kristen, doa itu kan bukan saja ketika kita punya keinginan. Doa itu kan komunikasi dengan Tuhan sebetulnya. Doa itu adalah hubungan yang intens dengan Allah. Maka kalau doa itu hanya dimaknai untuk memohon sesuatu, menurut saya itu tidak benar ya. Itu seperti anak-anak. Ya. Tapi doa itu komunikasi dengan Tuhan. Apakah ada permohonan atau tidak? Ya kita tetap harus berdoa, apalagi ada permohonan ya terus kita berdoa, terus berdoa, tidak boleh berhenti. Ya, ingatlah bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Khotbah 3 ayat 11 kan? Ya, hari ini Tuhan bilang belum, besok belum, lusa belum, karena memang belum waktunya tuh. Makanya tetaplah berdoa. Lalu kehendak Tuhan yang ketiga, saudara, ketika harapan kita menjadi kosong, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh lalu berhenti bersuka cita, kita tidak boleh lalu berhenti berdoa. Tetapi dikatakan, tetaplah bersyukur. Itu kehendak Tuhan yang ketiga. Perhatikan itu, ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya mengucap syukur itu kan ya berterima kasih. Kata sungut gitu, dan nunggu. Apakah kita harus bersyukur karena harapan menjadi kosong? Ya itulah prinsip dalam iman Kristen. Kenapa kita bersyukur? Tentu kalau Tuhan mengatakan tidak harapan kita, dan Tuhan pasti ganti yang terbaik. Gitu kan? Maka kita bersyukur. Bersyukur. Kita tidak perlu lalu kemudian menuntut Tuhan. Memangnya menuntut Tuhan. Ya. Saudara, saya cerita sedikit waktu muda ya. Masih seusia mahasiswa semua. Jujur bahwa saya muda berpacaran itu sejak SMP. Saya SMP sampai kuliah masih tetap pacar saya satu itu. Ya sudah digumuli, sudah didoakan gitu ya. Tetapi ketika saya semester 2 ya. Semester 2 di kuliah di Jogja. Ternyata pacar saya ini meninggalkan saya. Waduh.
sakitnya di sini ya. Dia menikah dengan laki-laki lain. Ya saudara, ya tentu secara manusia saya sedih ya, kecewa karena sudah sekian tahun gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, diputusin gitu ya. Ya mungkin karena kelamaan nunggu saya. Masih sekolah pendeta lagi, jadi apa, kalau jadi pendeta makan apa nanti, mungkin begitu pergumulannya. Ya tentu secara manusia saya kecewa gitu, sedih, Bang, Tuhan kenapa kok begini gitu. Tapi kan ternyata Tuhan ganti yang lebih baik gitu. Tuhan kasih yang sama-sama sekolah pendeta, bahkan dia dari keluarga pendeta karena dia anak pendeta. Hingga ternyata memang ketika kami menikah dengan Bu Thomas sekarang ini, bisa menjalani hidup itu tanpa harus ada konflik, dalam arti karena persoalan finansial gitu loh. Karena apa? Ya dia sudah mengalami, dia sudah biasa mengalami yang namanya kekurangan, kehausan itu sudah mengalami karena sudah dilatih, karena dia anak pendeta. Nah itu sudah. Kenapa kita harus tetap bersyukur gitu? Kalau apa yang kita harapkan tidak terwujud, pasti Tuhan akan lebih baik. Dan bersyukur dikatakan itu kan senantiasa juga, dan dikatakan juga kondisinya dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala hal. Ini memang tidak mudah, tetapi inilah prinsip hidup orang percaya. Nah, ini prinsip hidup orang percaya. Janganlah memaksakan kehendak. Tuhan tidak bisa dipaksa-paksa, dan Tuhan itu jauh lebih mengerti apa yang mesti harus kita lakukan. Tuhan jauh lebih berhikmat, Tuhan lebih bijaksana dari apa yang kita pikirkan. Makanya ya kita bersyukur. Dan Roma pasal 8:28 kita semua tahu bahwa persoalan itu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pada kita. Ya bersyukurlah. Ya, karena itu Tuhan punya maksud yang sangat baik. Ketika terjadi ada kecelakaan pesawat yang ke mana itu sudah, yang pagi-pagi sekali itu tahun berapa saya lupa, Air Asia atau apa itu. Dan ada yang menulis, ada yang bercerita bahwa dia sebetulnya masuk penumpang di pesawat itu, tapi dia bangun terlambat. Dia bangun terlambat sehingga dia ketinggalan pesawat. Waduh, bagaimana reaksinya ketika dia tahu kalau dia bangun terlambat? Ya marah-marah saja kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa tuh? Kau memang Tuhan itu juru bangun. Ya, bangun. Tetapi beberapa menit kemudian, ketika dia mendengar berita televisi bahwa pesawat yang mestinya dia juga di sana jatuh atau hilang kontak, dia tidak berhenti mengucap syukur, Tuhan, terima kasih, ampuni saya, dan segala macam. Saudara, itu di balik harapan kita yang belum terjadi itu pasti ada rahasia Allah yang luar biasa yang kita tidak tahu. Makanya ketika harapanmu kosong, janganlah berhenti untuk bersukacita, janganlah berhenti untuk berdoa, dan jangan berhenti mengucap syukur. Karena Tuhan kerjakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin.